marah. Parah. Oke, ini dia. Kita mulai. Game kedua ya, Smart. Ayo, let's go. Ses Let's versus go. Herziwan game kedua. Udah ada si Wonder Woman yang di-banned sama Ses. Oh, Wonder Woman, kenapa nih? Karena respect ke arah ada player WW yang jago kan dari Herziwan kan. Mungkin Sakyunnya ya, jago main Herziwan. Sakyun, oh Sakyunnya iya. jago main WW-nya. Waktu pas ESLB series tuh kalau nggak salah Sakyun tuh mainnya agresif banget walaupun dia pakai Wonder Woman-nya support. Sampai dia tuh berkali-kali gitu bisa mencuri jungler creep, terus juga pas yang terakhir itu dia juga mencuri ini kan buff Dark Blessing. Wah, itu dia. Bisa Iya, ditolong-tolongin. padahal rame berlima tapi Betul. dia bisa curi gitu. Benar-benar Wonder Woman seperti Wonder Auranina Woman. berhasil mencuri Waduh. perhatian para challengers juga. Dan tampaknya saya sih pengen ngamanin Lorion sih kayaknya sih. Kayaknya Kayaknya pengen bisa. ngamanin Lorion. Lorion. Herziwan bisa nge-ban sih. Bisa. Herziwan bisa sih nge-ban sih. Tapi nanti ada yang lolos Airi. Airi udah Akhirnya udah di-banned. di-ban. Airi udah di-banned. Hayate Yang Waduh. di-ban Hayate. yang tadi tuh. Yang di-ban Hayate. Oke. Tadi udah dipakai kan? Lorion kah? Lumayan kebuka banyak sih. Main Lumayan. Elandor juga bisa. Ini saya sebelum main Elandor. Elandor. Florentino juga bisa. Mungkin si itu ya, Jian. Jean ataupun aduh ini Nightmare yang mainnya jadi bocil nggak turun ya. Bocil gak ada. Niko Bocil- ini istirahat dulu. Bocil ditukar dulu, biasanya mainnya Violet kalau Nightmare turun, makanya Violetnya langsung dicolong. Langsung dicolong sama Assassin. Yoi, ini dia Violetnya kayak bakal diamanin kah? Karena dia memang tampaknya full archer Nightmare tuh Violet. Ah gitu. Kayaknya Violet sih yang bakal diambil. Terus tapi satu lagi masih bingung-bingung juga nih. Kalau misalnya ambil Violet, mungkin Violet lebih bagus di side lane kalau misalnya sekarang sih ya. Kalau Betul. misalnya di jungler, dia sekarang agak kurang. Atau di support kayak backdoor kemarin. Waduh, wah itu di luar ini sih, di Kemarin luar backdoor. perkiraan gitu. Tiba-tiba ada Violet support. Violet support dan ternyata menang juga lawannya. Iya. Herziwan juga. Mungkin dia kan Mungkin ini dapat ilham yang kemarin ya. Ryoma. Ryoma, Ryoma. Oke. Ryoma, Violet, Ryomanya DS, Violetnya Fleksibel. Sunland. Fleksibel sih. Fleksibel semua sih. Violet tuh menurut gue hero fleksibel ya, taruh di Abyssal bisa, taruh di jungle bisa, even ada yang main di mid, ada yang main di support. Udah mulai Violet masuk, support. udah mulai masuk kategori hero-hero fleksibel sih. Walaupun nggak se-fleksibel Ryoma yang benar-benar Iya, semua role wah dia itu bisa ambil. Itu parah banget sih. Kecuali ini sih jungle kalau misalnya Ryoma, sorry, Victor. Gitu. sorry. Oh ya, Tony. Dia ngambil Tony, Twix. Trixie. Dia nggak ngambil Elandornya. Ternyata Ses nggak mau main Enggak, Elandor. nggak mau main Elandor. Justru Torne. Tapi pertanyaannya ini Tornenya di role mana? Karena kemarin dia keluarin Torne itu Fadel yang main di mid. Wah, tapi udah ada Trixie kalau misalnya mau main mid lane. Nah makanya berarti Torne kayaknya nggak bakal di mid nih. Kayaknya Di Abyssal harusnya. mungkin, atau bisa juga dari jungler Jungle yang juga patch bisa. yang skiring. Kalau nggak salah bagus sih Torne untuk menjadi jungler. Kembali lagi. Damage output yang dikeluarkan juga cukup stabil dari arah early sampai late gamenya. Kembali lagi flexible pick. Kali ini Tulen. Aduh ini hero-heronya fleksibel sekali coy. Bener-bener bisa semua role kecuali Zepis nih. Kalau Zepis udah masih Zepis. jungle nih. Kalau Tulen tadi masih nebak-nebak lagi kita di mid apa jungle Tulennya. Iya ya, bisa juga kan ya kalau misalnya Tulen jadi seorang jungler gitu. Nah ini lagi nge-ban, kira-kira hero apa yang bakal di-ban? Kayaknya Omega yang bakal di-ban sama Herziwan yang kita uji katanya. Betul. Omega bisa jadi supportnya juga belum ada. Timmy di band oke sih menurut gue. Iya buat matiin ini ya, Timmy observer Torne, ya. Timmy Torne bisa sih. Iya. Ya. Boy, Mimin katanya suara Kestra kalah sama background musik. Boleh sedikit diatur? Oke, Oke. deh. Oke. Oh, dan bakal band ke 3 untuk Ses Zata. Zata. Dia mau main Lorion. Tapi udah ada Kayaknya. Krixie. Bandnya Zata tetep ya. Kalau misalnya Trixie support nggak mungkin. Ada sih yang main Ada, Krixie support. tapi kan Terlalu cheese pick kalau di Indo. iya terlalu beresiko kalau misalnya mau Trixie support. Tapi kalau Torne bagusnya emang di jungler sih. Bisa dia nggak masalah sih. Torne juga dia bisa nggak masalah Nggak sih. masalah. Nggak masalah. Cuman lebih optimal aja gitu kan, dia kan terhitung hero yang late dan butuh item, apalagi dari mass annihilation-nya itu kan skalanya gede gitu. Bakal lebih baik kalau misalnya dia jungler jadi lebih cepat jadi itemnya. Bisa. Baldum. Baldum, Kenapa Baldum? karena Sakyun main Baldum.
Sakyun main Baldum, jadi di ban aja ya Baldumnya ya. Iya. Biar- Sakyun main Padahal Baldum. sebenarnya bisa jadi Ryomanya yang support gitu kan. Iya. Violet support kalau mau kayak DG kemarin. Iya, Tapi mungkin enggak sih. karena observernya belum kelihatan kan supportnya, jadi matiin aja yang biasa dipakai sama si Sakyun, kan Sakyun observer ya kan. Pull-pullnya dimatiin aja pullnya Iya. Sakyun. Belum ada magic damage output dari arah Herziwan. Apakah bakal ngambil mage kali ini? Masih menimbang-nimbang. Masih ada Lorion, tapi kayaknya masih bimbang juga sih mau dipakai atau enggak. HZO. Lorian udah pakai tadi game 1. Oh udah ya. Udah. Sarinata kan kena mulu first Oh blood iya, ke bener. Fadel. Bener-bener. Jadi Lagi bingung. dia makanya di Benzata juga, tapi lawan Krixi sebenarnya pakai Ignis bisa. Masih Ignis ada bisa. Dirak juga. Dirak. Masih banyak sih. Kalau misalnya Fast agak kurang sih ya, kalau di Dirak. Dirak. Jadi ya lumayan juga buat menghentikan proyektil-proyektilnya dari arah Torne yang cukup sakit. Ya ini dia Dirak skin baru ya guys ya. Belum nampak. Ya, Nggak belum ada kelihatan. gambarnya. Kalian harus beli item vision dulu buat lihatnya. Hanya orang-orang yang beriman Hanya orang yang beriman yang yang terlihat. bisa Dan lihat. Seniel, dia mau Senel. comboin Florentino Seniel ya. Wah itu GG sih, gak habis-habis darahnya. Iya, fightnya Fightnya bakal panjang banget karena dengan Angelis Splendor-nya kan bakal bisa lama banget. bisa lama banget. Dan junglernya kebingungan, Fadel mau main apa, dia bisa main Kira, dia Waduh. bisa main Aoi, dia bisa main Nakrot. Tapi sebenarnya enakan, wait, kok jadi Ras? Lah kok Jadi Ras? Kok lah Apakah bakal ada Cheesepick? Tampaknya tidak ya, udahlah, Enggak. kira-kira aja lah. terlalu beresiko lah. Udahlah, kira-kira aja lah. Lu kira-kira sendiri aja lah, kira aja lah. Oh itu juga gila. Iya, ini skin baru juga. Skin baru Skin juga. skin baru. Masuk dinding, Oh. gak kelihatan. Gua kira kiranya kena Batman. Buset. Gak Hilang-hilang. kelihatan. Malok, Lumbur, Ten, Portnya Timmy, banyak sih pilihannya sih. Sakyun ke Orman juga dia pernah pakai juga sih waktu itu. Betul. Tapi berarti ini Ryoma DS ya. Real aja DS. Meta 5 punish. Waduh. Karena tadi punishnya 1 ketinggalan di SPBU. Kenapa kita tidak bawa 5 punish? Kalau yang satu lupa yang lain bisa ngiketin. Iya. Ormar, tapi ternyata bakal diamankan. Oke, berarti ini dia pik-pikannya ya. Kita bakal lihat. Masih tuker-tukeran. Jean bakal main Florent, Fadel main Krixi, Palevi jungle tentunya Senial. Tuker-tukeran aja terus. Ya, ini mereka biarin lah Iya, tuker-tukeran di kelar deh. Herziwan dulu. Di Herziwan udah ada Ryoma yang outlaw bakal di DS ya kayaknya. DS. Assassinnya bakal jungler, Sunnyville di mid lane, Nipnya di DS, di Abyssal Lane, dan Ormannya sebagai observer. Entah kenapa kok gue malah condong ke Herziwan ya ini game. Kenapa tuh? Nggak tahu, Karena menurut udah gua. lihat performa pas match Iya. sebelumnya. Tapi gue nggak bisa bohongin sih, Florentino-nya Jean kuat. Dan ini Pahlevi main Kira sih aman-aman aja harusnya. Itu Deko masuk tuker lagi sih, gue syukurin lu kagak tuker terakhirnya. Bingung ntar tiba-tiba lu support Udah main mulai. Krixi. Senial mid tiba-tiba. Dan ya apa ya, kayak track recordnya Ses tuh ketika main Abyssal Archer kadang-kadang nggak bagus track recordnya. Yang kayak lu bilang sebelumnya itu ya, kurang bagus kalau misalnya di Abyssal ya, pakai Archer. Betul, mana lagi ini Violet kan harusnya mau diadu ke late game pun sama-sama sakit ya, apalagi Violet kan muncrat kan. Iya, Dar, sakit gitu banget. kan. Terus rolling ke depan, Iya, rolling ke depan nggak masalah. nambah sih. damage. Iya, Thorn juga bisa ke depan kan, ngedash aja ke depan. Iya. Nggak masalah, ini kita lihat aja guys. Tidak Sementara ini kalian bisa masalah. langsung spam hashtagnya aja, hashtagnya HZOGO. Apakah Atau- mungkin Herziwan bisa dapat poin lagi? Ini buat yang nggak tahu klasemen ya. Sekarang itu si Ses itu 6 poin, Herziwan tuh 2 poin. Dan Herziwan baru dapat 1 poin lagi kan. Berarti sekarang Herziwan 3, Ses 6. Kalau dia menang lagi, jadinya 4 poin. 6-4, selisih 2 poin. 2 poin. Dia bisa lolos ke final. Sesnya yang Lumayan. keluar. Wah, ini harus bener-bener mainin dengan baik ya. Berarti match yang ini benar-benar penentuan gitu. Betul. Dan Buat- ya, langsung aja di spam. Apakah hashtag HZOGO atau bakal menjadi hashtag Seswin kali ini dan bakal membawa kita ke game ketiga? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, masih belum tahu juga. Dan ini bergerak ke lane masing-masing. Yap, dimana udah sedikit terjadi trading damage di arah mid lane-nya. Assassin bakal start dari arah buff biru. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kira dari buff biru. Berarti nanti ketemuannya silang ya. Ketemuannya silang, iya. Karena jauh juga kan. Kalau misalnya dilihat-lihat juga
kalau misalnya si Zepis ngambil dari situ karena lebih deket aja buat ambil objektif lain, Sentinel. Karena di patch yang sekarang ini lebih worth it buat ambil Sentinel di awal-awal daripada ambil Abyssal. Tuh, dan kali ini di mid lane-nya udah mulai berkumpul 4 orang sekaligus, dimana ini sebenarnya hanya membantu Pahlevi buat makanin midnya juga ya. Bakal bener-bener ditajirin banget kiranya. Iya, karena juga Kira terhitung hero yang bergunanya tuh di mid sampai late game. Kalau misalnya di early tuh dia damage yang diberikan tuh nggak begitu signifikan gitu. Jadi dia perlu item yang jadi juga. Jadi lebih baik kalau misalnya dia cari uang dulu, farming dulu. Cari uang dulu. Cari uang. Dan Zepisnya udah kelar ya, pattern jungle-nya udah nongol di arah Dark Slayer lane. Dimana Sentinel juga bakal spawn dari arah 10 detik. Tampaknya kiranya nggak mau kontak Sentinel ya. Enggak mau. Apa karena dia mau? Apa dia mau? Ternyata dimajuin. Tornya Ternyata biarin aja di bawah. mereka bertiga ke atas. Berempat ini sebenarnya malah. Dan ini dia bakal terjadi kontes pertama, itu Spirit Sentinel, dimana udah di start oleh Zepis. Bakal coba buat diriset tapi nggak berhasil karena langsung dicegat oleh Seniel dan berhasil dipunish dengan baik dengan oleh Kira. Iya, dapat Kira. Lumayan jadinya Kira lebih unggul juga dari segi HP dan juga gold. Yang mana bakal membantu banget buat mendapatkan item selanjutnya. Yang mana di sini juga baru dapat satu item aja. Yes, tapi udah terjadi satu pertempuran lagi di mana terlalu banyak damage masuk ke arah Jian dan bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Dan masih ada Mass Annihilation bakal coba buat dihempaskan, tapi dari arah Herziwan udah cukup respect. Dan kali ini buff biru bakal menjadi incaran dari tim SES. Coba buat di steal, tapi Sunken bakal membuka blastnya. Ada Genesis Blast di arah sana dan bakal coba buat dibalikin. Kali ini fightnya ternyata tidak. Enggak, masih bisa bertahan, masih bisa mundur. Dan ini juga kayaknya ke steal. ke steal. Dicolong sama Outlaw. Oh. Jadi dia dapat informasi kalau si Sesnya tuh lagi invade blue buff, jadi akhirnya blue buff mereka sendiri nggak ada yang jagain. Oh iya, jadi diambil ya. Betul, itu cerdik sih dari Outlaw sih. Karena udah dapat vision Betul. juga gitu. Dan itu tadi buff birunya yang tadi coba buat di steal sebenarnya berhasil di-confirm juga sama Assassin. Iya, dapat. Karena kan kiranya tadi punishnya kepake di Sentinel, jadi dia punishnya harusnya nggak ada buat di blue buff. Sementara Assassin punya punish buat nge-blue buff. Iya, Jadi betul. ini rugi Sesnya. Rugi. Tapi tadi juga dia barusan dapetin itu sih, dapetin Abyssal Dragon. Yap, dapat Abyssal Dragon juga. Nah ini Iya, bakal tapi apa tadi ya, tumbang. barter-barter lah. Tapi kira nggak ada buff biru, gue rasa nggak bakal terlalu bermasalah juga. Masih di early gini, 3 menit pertama. No problem, masih bisa dibalikin. Gold juga cuman terpaut 800 perak. Ini nggak bakal terlalu Masih keras, tapi dikit bakal coba banget. buat dijepit kali ini. Di mana Fadel udah mengeluarkan Bonvola begitu saja. 2 versus 4, tapi Nep terlalu low. Positioningnya terlalu maju, bakal coba buat ditabrak. Dan kali ini Sakyun pun harus menelan nasib yang sama. Tersisa Nightmare. Apakah bakal menjadi mimpi buruk? Assassin. Karena kasih ada Umbra Dream di Frostbite. Dan bakal diincar oleh 3 player sekaligus dari tim SES. Wah, itu cover up yang diberikan oleh si Senilnya bagus banget sih dari Dekoya. Dia tuh langsung keluarin Angelus Splendor tepat waktu gitu. Itu kenapa nge-lag itu? Waduh, lag gun. Wah, Dekoy, Ari-Ari, Denoy. Denoy lagi, Dekoy. Beda, Pak, beda orang. Kalau yang suka nge-troll Denoy. Oke, dan kali ini di mid lane Outlaw juga udah terlalu sakit. Sakit Damage macam apa itu di menit keempat udah sebegitu besarnya. Aduh. Ultraman-nya sih nggak bisa ngapa-ngapain sih. Ultraman-nya sih berat banget. Ultraman-nya masih butuh item mungkin. Nanti di pertengahan atau di late game baru bisa memberikan item gitu. Memberikan damage, sorry. Yap. Aduh, keluar lagi. Apa Ari-Ari Armando. Ari-Ari Armando, dan kali ini bakal bergerak lagi ke arah bottom lane, di mana kita bakal melihat tap dari semua hero-nya. Balik lagi to the fight. Mass Annihilation di pop out. Masih ada Walking Tall. Ditabrak Shenville bakal tumbang. Dan Ormar tampaknya bakal menjadi incaran kedua. Tapi mereka hilang fokus. Ada yang mau ke Seniel, ada yang mau ke Ormar. Semuanya kepecah fokusnya. Tapi kali ini Violetnya juga terlalu bakal coba buat di-taben. Masih ada Markov The Frost yang mendodge ke arah Blossom dan Triple Threat. Dibalas Markov The Frost lagi. Jean tampaknya udah bakal harus hilang begitu saja. Nyawanya terlalu tipis. Dan kali ini bakal menjadi barter begitu saja. Barter, tapi tadi bagus juga sih dari Jan ya, dia langsung berani gitu. Dan dengan Angelus Splendor-nya si Senil itu juga makin membuat si Padel Jan-nya itu lebih semangat lagi buat masuk. Jadi bisa menumbangkan 2 orang walaupun dia setelah itu tersandwich, terjepit, nggak bisa kemana-mana. Dan akhirnya dia harus tumbang. Yap, Abyssal Dragon bakal di-start kali ini oleh tim SES, tapi bakal coba buat di kontes 4 orang nabrak sekaligus. Skill udah pada habis, Abyssal Dragonnya ke steal, dan kali ini bakal dibalikin fight-nya, di mana Fadel udah bakal langsung menghilang begitu saja. Nightmare, Dead from Above juga harus tumbang. 4 versus 2, Pahlevi bakal coba buat ditabrak 3 orang, tapi damage-nya gak bakal terlalu masuk. Setengah darah tersisa, tapi creep-nya datang kali ini. Dua-duanya udah bonyok, tapi Herziwan yang gak mau overextend.
nggak mau overextend karena di situ juga udah dapat vision juga kalau misalnya si Florentino itu ke arah bawah. Wah, Aduh, ada yang udah sekarat Jen. kali ini yaitu Assassin kali ini bakal coba buat dibalikin lagi karena masih ada Angelic Splendor. Coba buat ditabrak ke arah Violet yang udah tinggal 1 bar dan langsung menghilang begitu saja. Di bawah ada Outlaw dan juga Assassin. Coba buat dikandangin. Assassin memilih untuk recall. Masih ada Genesis Blast juga. Double kill, gak respect tampaknya dari Ryoma ke arah Thornya udah sakit banget. Sakyu udah coba buat tabrak Seniel. Tapi itu tank, hey! Mendingan kita pukulin Thornya aja, masih memiliki Mark of the Frost. Dan bakal langsung dibalikin lagi oleh outplay dari seorang Florentino kita di sini. wah itu berani banget sih Florentino ya, GG banget. Dan komunikasi dia sama si Decoy itu pas banget gitu. Akhirnya si Jennya tuh bisa ngasih damage. Ya berarti Yes. juga. Jeannya sih banyak sih killnya sih 425. Sorry kok Jeannya. Nightmare-nya banyak Nightmare ya, 425. iya. Tadi dia juga dapat double kill juga sih. Nah, Annihilation-nya tuh on point banget. Damage-nya juga udah sakit kali ya. Di situ baru terjadi ini sih, baru jadi 2 item aja sih, Clef Santis sama Flashy Boot. Tapi damage-nya udah sakit banget. Udah lumayan, ya ini kayaknya kita perlu tahu Arcana Thornya sih. Karena ini menurut gue Thornya juga lumayan gak waras ya sakitnya ya. Sakit banget. Sakit banget dari early. Sakit banget. Dan Tapi- kali ini bakal coba buat dijepit sekali lagi. Tampaknya tidak sadar dari Renap. Hello, ini dia happy birthday. Dan Violetnya mudah aja bakal langsung menghilang. Dan Sakyun pun juga gak bakal bisa apa-apa. Terlalu offside sih. Terlalu offside. Vision-nya juga nggak ada dari timnya itu. Dan tiba-tiba langsung di geng bertiga. Wah, ini Decoy. Decoy, tapi ini dia Seniel ya. Harusnya masih bisa sustain cukup lama. Maleos ke arah depan lagi. Ah. Mau coba buat nge-outplay, tapi tampaknya kali ini justru menjadi malapetaka untuk tim SES. Harusnya dia tidak begini. Dia menggunakan buyback-nya. Langsung balik lagi pakai Angelic Balik Splendor. Dan hampir aja Assassin terkena bunga. Masih bisa cabut. Tapi ini dia Florentino kita. Bocah Montek masih mengamankan 1 kill. Wah, GG. Dan di bawah juga udah hancur tuh ini ya, towernya. Yap. Daripada keuntungan banget buat saudara e-sport yang mendapatkan 1 tower dan mengunggulkan poin juga. Iya, aduh, Dari segi berantem gold lagi di udah- arah atas kali ini, di mana masih ada Mischief yang coba buat hempaskan ke arah Outlaw. Tapi masih bisa sustain kali ini. Senial yang memutuskan buat main di atas. Thornya dibiarin sendirian kali ini. Ultinya cuma dipakai buat nge-clear grab. Ada yang cari konten lagi dan itu Oh dia my Jan. God. Salah satu best Florentino Indonesia juga berhasil mencuri kill di bawah tower musuh. Wah, itu GG banget sih. Dia bisa berani banget langsung masuk di bawah tower begitu aja. Hati-hati di raket no, juga kali ini bakal Senior. langsung dikenai Triangle Maze. Dan tampaknya harus pop out Genesis Barrier. Tapi nggak apa-apa karena tower bakal menjadi objektifnya. Sandwich. Tapi ini belum berakhir. Coba buat dikandangin. Shenfield dalam masalah. Meleot laser ke arah sana dan Assassin gak mau buang nyawa juga. Herziwa tuh udah kayak kepecah gitu gak sih? Fokusnya udah terpecah ke... Iya, fokusnya tuh udah pecah. Dia tuh maju sendiri-sendiri atau nggak berdua. Sedangkan saudara e-sport ini selalu stick bersama gitu. Selalu stick together. Dan ini membuka kesempatan juga buat SES. Coba buat di-steal oleh Assassin dan berhasil kali ini. Dia bakal coba untuk mendapatkan 1 oportunitas skill juga tapi ternyata gak mampu. Assassin harus tumbangkan tapi gak apa-apa. Objektifnya dapet Gak buat apa-apa, Harizuan. dapat drag lumayan. Walaupun nanti pas begitu respon kan masih bisa. Yes, tapi kali ini harusnya fight-nya gak dilanjutin lagi sama Herziwan. Jungle lu udah mati, man. Harus sedikit Jen. respect dulu di sini. Lu 4 versus 5 kali ini. Tahan dulu, tunggu Zepisnya hidup lagi, baru lu berantem lagi. Iya, apalagi di situ udah ada drag. Oh, ternyata udah dilepasin dragnya di sana. Iya, udah langsung Jadi dibuang. Takutnya nggak kebuang. tidak berimpact apa-apa jadi kalau misalnya di pause. Dan ternyata bakal di-pause sama Herziwan. Herziwan, wah ini Herziwan mesti ini lagi sih, mesti lebih fokus lagi sih. Soalnya dia kepencar-pencar gitu, jadi satu-satu ke pick off sama saudara e-sport. Yap. Dan tampaknya kita bakal balik melihat Aura dulu. Kau lihat aku. Mulai lagi nggak Balik jadi lihat lagi. Aura. Oke, balik lagi ke gamenya. Pelor udah mulai diganti oleh Nightmare 2 biru 1 ungu. Kali ini Drake-nya disampan di atas. Iya, tadi Sentinel berarti. Astaga. pause lagi. Ada pause lagi. Ini kabelnya ngelilit mungkin. Kalau pesan takjil tuh ya sebelum azan. Jangan habis azan pesan takjil. Lagi main kan nanti datang drivernya. Oke, kita balik lagi to the game. Dimana Drake-nya udah mulai dipanggil di arah top lane. Dan bakal coba buat slow push dari arah tim Herziwan. Seniela coba buat ngedistraksi dengan barisan creep yang digiring di arah bawah. Sementara dari Herziwan bakal fokus komit buat nge-defend Drake-nya di arah atas. Iya, di sini juga kalau dilihat Violeta udah mati 3. Wah, itu Sandeville-nya gugur. Yap, Shenfield bakal gugur di sini berarti bakal menjadi satu kerugian untuk tim Herziwan. Jana coba buat mencari konten montage TikTok-nya lagi tapi tampaknya nggak mau terlalu overextend. Drake-nya bakal dilepas.
nggak dijagain. Menjadi kerugian. Dan outlaw-nya bertubi-tubi damage masuk, tapi tampaknya Hoki Stone bakal kepake di sana karena dia bakal selamat begitu saja. Senial bakal coba buat memberikan Maleus sebagai perlindungan ke arah teman-temannya dan tidak ada yang harus mati. Balik lagi ke red buff kali ini bakal coba buat di reset, tapi udah ada 2 orang menunggu di arah buffnya dan bakal ada walking toll yang dikeluarkan. Violet coba buat melakukan free hit kali ini masuk ke arah Jian, tapi ini dia bocah Florentino yang bakal coba buat nge-dive ke arah dalam, tapi tampaknya nggak bakal bisa. Red buff aja cukup untuk tim SES. Wah, ini Violetnya pasti dijagain bener-bener sih. Aduh, ada yang selamat lagi tapi tampaknya kali ini bakal dibalikin. Tornya tumbang, ini bakal menjadi malah bencana. Masih ada dari from above. 21 versus 2, terlalu berani dari arah Zepis. Wah, itu bawahnya bakal dapet sih di push sama creep. Yap, ini bakal jebol. Bakal jebol sih pasti. Dan ini bergerak ke arah atas juga udah kelihatan creepnya yang mana bakal dibersihin lebih itu aja sama si Dirak ya. Siapa yang ngajarin Jen. recall di sana? Hampir aja ketahuan. Untung itu Ormar, nggak masalah. Abyssal Dragon juga berhasil dikonfirm oleh Kira, walaupun belum enrage. Ini bakal diturunin dulu temponya karena 45 detik bakal ada Dark Slayer yang baru. Iya benar, yang bakal nambah pressure juga ya yang diberikan oleh saudara e-sport ini. Sekarang aja tier satunya udah hancur semua gitu dari Herziwan, yang mana mempersulit pergerakan Herziwan juga. Kalau misalnya kita lihat-lihat juga, tadi juga Herziwan tuh mainnya sendiri-sendiri gitu, kepisah-pisah. Iya, harus lebih stick together ya. Iya, apalagi Violetnya di sini udah mati 3 kali, yang mana tadi diincer terus gitu sama si Jen-nya. Yap, dan dia kayaknya mau bikin Uriel's brand juga di sini karena mereka harus respect juga dari match outputnya Kira. Sementara nggak boleh terlalu komit karena Seniel, gampang banget buat dia kabur, men. Gampang banget, dan kalau bisa mau pindah tinggal pindah gitu dengan Angel Expander. Yap. Oh, kira-kira Tower top lane tampaknya kali ini bakal coba buat di-push oleh SES, masih bisa di-defend oleh barisan Dirak dan juga Violet, tapi terlalu sakit. Damage-nya men dari Torne tadi walaupun confirm kill ke arah Florentino, ini dia bocah Motex kita 1 versus 3 kali ini bakal coba buat dikejar. Di-flickerin, itu dia Violet dengan kearifan lokal. Udah roll depan, dia flicker, langsung tumbang Florentino-nya Jean. Dan ini bakal menjadi satu posisi yang imbang lagi buat SES dan Herziwan karena Dark Slayer-nya sudah ada di map. iya, udah respawn. Wah, itu Fadel. Aduh, ada yang kecolek, tapi coba bantu dibalikin, tapi nggak apa-apa, bakal langsung di-confirm kill. SES, 3 orang tumbang, Herziwan masih ada 4, ada Drake juga, tershutdown, Violetnya gendut, dan mid lane-nya harusnya bisa diamanin oleh Herziwan. Wah iya sih, ini tinggal ambil mid terus bisa ambil objektif yang lain. Mungkin bisa ambil DS, Dark Slayer. Yap, Wah, ini dia T2-nya juga bakal di-confirm. Hanya menyisakan Thorn dan juga Seniel. Gimana cara nge-defend? Mereka bakal menunggu Jean-nya hidup. Tapi high ground-nya bakal menjadi incaran. Terlalu banyak damage masuk ke arah Nightmare. Bakal langsung tumbang. Tower-nya bakal menjadi incaran. Dan berhasil dijebolin. Angel Splendor di sana nggak cukup cepat. Karena Jean juga bakal tumbang. Tersisa Seniel. Dikadal-kadalin. Di-geng. Dan ini tampaknya bisa menjadi kemenangan 2-0 untuk Herziwan Digital Jakarta. Selamat saudara e-sport. Kok selamat saudara e-sport? Selamat Herziwan Digital JKT.